Yang harus pulang, dia adalah Yusuf. Kamu pulang. Yusuf, kamu pulang. Penuh kejutan. Ya, itulah kesan dari episode Hafiz Indonesia 2021 yang keempat kemarin. Tak disangka, salah satu peserta bernama Yusuf yang dikenal sejak lahir tinggal di Mesir dan baru 3 bulan di Indonesia ini harus terhempas dari ajang pencarian bakat sebagai Hafiz dan Hafizoh Al-Quran karena kesalahan pelafalan salah satu ayat yang dibacakannya. Padahal sejak kehadirannya, Yusuf menjadi salah satu bocah penghafal Al-Quran yang cukup dijagokan karena latar belakang hidupnya yang karib di tanah para penghafal Al-Quran. Pertama juga qadarullah wa syafa'al, tentunya semuanya ini yang takdir Allah ya. Kedua, saya juga bilang dari awal-awal, Yusuf, kita coba daftar ke Hafiz Indonesia ini. Tujuan kita pertama lillahi ta'ala ya, bukan untuk hadiah, bukan untuk menang kalah, tapi syiar Islam, coba ikut andil lah dalam syiar Islam kan, terutama dalam Al-Quran ya, mengumumkan Al-Quran. Kedua juga tadi itu mencari inspirasi, motivasi dalam terus semangat dalam murojaah ya, dan juga ilmu-ilmu Al-Quran juga sekaligus ketemulah dengan teman-teman ya yang tangguh kan, dengan para juri, dengan ya banyaklah pengalaman di sini di keluarga Hafiz Indonesia, insyaallah. Jadi sekali lagi tujuan dari awal bukan memang kalah menang itu biasa Kak ya, bukan itu. Tapi sekali lagi tadi ya coba ikut andal dalam syiar Islam, dalam Al-Quran gitu. Meski punya latar belakang kehidupan di tanah yang karib dengan bahasa Arab, namun tak lantas Yusuf menjadi spesial. Semua peserta di mata juri sama. Siapapun yang melakukan kesalahan, pada akhirnya toh harus mengalami situasi tereliminasi dari ajang ini. Ya, bahkan Yusuf sendiri menyadari kesalahan yang dilakukannya sehingga menerima seluruh keputusan Dewan Juri. Yusuf nih belum pernah tampil di ajang seperti ini gitu. Dia NTQ belum pernah. Ya terus terang bukan kekurangan, tapi mungkin ya pengalaman. Memang jujur aja memang dia masih grogi ya, masih demam panggung. Beda kawan-kawan lain yang ceria kan. Jadi ketika mungkin ya agak tegang, terus memang jadi buyar buyar. Dari jalannya beda, suara pun nggak lepas. Ya pun awal-awal bukan feeling ya, kayaknya berat ini gitu, berat. Nah itu, apalagi tadi kan juz 30 kan kita agak jarang juga kita tekankan juz 30 kan, karena saya hampir merasa karena dia udah khatam alhamdulillah, mungkin pertanyaannya beda lagi itu. Ternyata pertanyaannya hanya fokus juz 30 dan itu kita kadang-kadang agak jarang juga menekankan juz 30, tapi alhamdulillah khairan insyaallah. Meski Yusuf telah tereliminasi, namun Hafiz Indonesia 2021 masih punya banyak peserta lain yang lebih bagus dan masih bertengger di ajang ini. Salah satunya yakni Aira, peserta yang punya latar belakang sebagai tunanetra berumur 9 tahun yang tinggal di panti asuhan ini memiliki kelebihan yang cukup mengagumkan. Sosok Aira bahkan menjadi motivasi dan inspirasi bagi para peserta lainnya. Bahkan bagi jutaan anak Indonesia karena kegigihannya menghafalkan Al-Quran. Sabtu sore itu saya nanya ke Aira, sebuah Sabtu sore, Aira sudah hafal Ar-Rahman belum? Belum, Mbah katanya. Nah, terus besok pagi kan mau ada tamu nih kunjungan. Ya udah nanti besok kalau ada tamu, Aira tilawah yang sudah hafal saja ya. Ternyata malam itu sama ini pembimbingnya Kak Intan ya, distelkan murotal Ar-Rahman. Ternyata paginya ketika saya tampilkan tilawah di depan tamu, dia sudah hafal Ar-Rahman itu gitu. Saya sampai kaget. Kamu kapan ngapalinya? Kata Teh Intan, tadi malam saya distelin murotal. Ternyata pagi dia sudah hafal dan full satu surat.
Sementara itu, karena belum ada titik terang dari Aldebaran soal siapa sosok pelaku pembunuhan Roy, membuat Mama Rosa makin penasaran. Meski ia sudah hampir 100% percaya jika menantu kesayangannya itu bukan pelaku, tapi banyaknya pendapat orang lain yang justru menyudutkan Andin membuat Mama Rosa dilanda kegalauan. Alhasil, ia pun mencoba menanyakan langsung kepada putra sulungnya Aldebaran. Dulu Elsa pernah bilang hamil sama aku. Ya, tapi itu udah terbukti nggak benar kan? Udah pasti nggak bener, Ma. Nah, aku curiga ketika Elsa hamil dulu, dia hamil sama Roy. Hamil anak Roy. Iya, Ma. Hamil sama Roy. Tapi ketika aku sama Andin tanya, Elsa nggak pernah mau ngaku, selalu berkelit. Elsa selalu bilang dia hamil sama orang lain, bukan sama Roy. Menurutku ini agak aneh, Ma. Justru malam aku makin curiga. Seolah tak puas dengan apa yang disampaikan Al, Mama Rosa akhirnya mencoba bertemu dengan Nino. Halo Bu Rosa. Halo Nino, saya ganggu? Enggak juga. Gimana, ada apa Bu? Kamu bisa temui saya hari ini, sekarang. Sekarang? Bisa. Di mana Bu? Kalau gitu temui saya di Morning Jakarta Coffee. Oke, kalau gitu kita ketemu di sana ya Bu. Oke, terima kasih Nino. Bu Rosa pasti belum datang nih. Aku nunggu duluan aja kali ya. Iya, Ma. Halo Al, Mama mau tanya sesuatu ke kamu. Tanya apa, Ma? Apa yang membuat kamu sama Andin yakin kalau Elsa mengandung anak Roy? Pertama, ada yang melihat Elsa dan Roy keluar dari Kabanan Night. Itu tempat mabuk, Ma. Dan yang kedua, di rumah lamaku yang ditempatin sama Roy, Andin nggak sengaja nemuin lipstik. Dan lipstik itu, brand dan warnanya persis dengan kesukaan Elsa. Makanya aku sama Andin itu mencurigai Elsa. Bisa jadi, ketidakfokusan Aldebaran untuk mengungkap siapa dalang pembunuhan Roy, lantaran ia juga tengah mencari tahu anak siapa sebenarnya Reina. Al juga telah mendapat izin dari pengelola pemakaman soal pembongkaran makam Roy untuk melakukan tes DNA dengan Reina. Al tak ingin jika Reina itu anak dari Nino. Rencana itu hampir saja diketahui oleh Andin yang tiba-tiba hadir di pemakaman. Silakan. Mas Al? Pak Randy? Kok bukan ke makam Roy? Kok malah ke sana? Roy, aku sama Mas Al akan berusaha semampu kami untuk mencari pelakunya. Kamu nggak mau bilang terima kasih juga sama Roy? Terima kasih buat apa? Ya karena sempat jagain aku. Aduh. Mas!
Mas, kamu yang apa-apa? Ditambah, ia juga harus menjelaskan kenapa dirinya dan Andin bisa menyudutkan Elsa terkait pembunuhan Roy. Fakta-fakta yang diungkap Al itu membuat Papa Surya dilanda kegalauan. Karena rasa penasaran itu terus berkecamuk, Papa Surya pun akhirnya kembali memanggil Elsa. Untuk kali ini, Elsa tak sendiri. Ia memanggil Ricky untuk menguatkan alibi. Kamu yang waktu itu kan? Papa udah pernah ketemu sama Ricky? Kapan? Anak ini hampir menyebabkan Papa dan Mama celaka di jalan waktu itu. Dan dia nggak ngerasa salah sedikit. Saya mau tanya, apa benar kamu yang menghamili Elsa 4 tahun yang lalu? Iya. Laki-laki macam apa kamu? Hah? Melakukan hal seperti itu pada saat Elsa lagi mabuk. Kamu nih temennya. Seharusnya melindungi, bukan melakukan hal seperti itu. Saya minta maaf, Om. Saya salah. Maaf, kamu tidak berarti apapun. Tidak mengubah apapun. Ricky, janji sama saya. Jangan pernah lagi muncul dalam hidup Elsa. Gue udah ngelakuin apa yang lo minta, Sa. Jadi gue tunggu lo tepatin janji lo. Gue udah gak sabar, Sa. Meski Ricky mendapat ultimatum agar tak lagi hadir di kehidupan Elsa, tapi sepertinya hal itu tak bakal terjadi. Justru hal itu bakal menjadi bumerang untuk Elsa. Apalagi Ricky bisa saja membongkar kebohongan Elsa kepada Nino atau Aldebaran soal calon bayi Elsa yang sebenarnya. Gue udah ngelakuin apa yang lo minta, Sa. Jadi gue tunggu lo tepatin janji lo. Gue udah gak sabar, Sa. Soal Ricky, nanti lagi deh gue beresin. Yang penting, Papa udah percaya sama gue.